Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu berkibar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Yuliastuti, SPDI, NIM 2208112294, kelas adaptif 12. Pada kali ini saya akan melaksanakan PPL 2 pada PPK dalam jabatan tahun 2022 di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Luar. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang yang memimpin doa adalah Rajin. Silakan Rajin. Sebelum memulai pelajaran, berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni rahma waj'alni minas sholihin. Akan absen dulu untuk hari ini. Baik. Akasya, Denny, Alfa, ada? Tidak ada. Hadid Mikael, Muhammad Razin, Muhammad biasa. Masih semangat? Putri punya tepuk semangat yang baru. Coba dengarkan dulu. Tepuk semangat. Semangat. Bisa? Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, semoga kalian hari ini masih semangat belajarnya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, Putri mau nanya dulu pelajaran yang kemarin. Pelajaran kemarin kita belajar tentang apa ya? Perilaku jujur. Terus? Apa itu jujur? Terus? Makna jujur. Ciri-ciri orang jujur. Hikmah jujur. Siapa yang tahu makna jujur? Coba siapa? Terus? Tidak bohong? Tidak curang? Apalagi? Berkata apa? Sekarang ciri-ciri orang jujur. Rendah hati. Rendah hati. Terus hati tadi artinya. Terus apa lagi? Tidak sombong. Tidak ingkar. Terus? Tidak curang. Apa Akasya? Berkata dengan benar. Berkata dengan benar. Terus apa lagi? Berkata dengan seadanya. Ya, itu arti daripada jujur. Kalau cirinya orangnya rendah hati, ya kan? Tidak curang, seperti itu. Lalu hikmah daripada jujur apa? Siapa yang masih ingat? Memiliki banyak teman. Memiliki banyak teman, betul? Tidak banyak musuh. Tidak banyak musuh, apalagi Akasya? Dapat dipercaya Natania. Dapat masuk surga, bisa? Ya, siapa? Dapat pahala. Tepuk tangan buat semuanya. Ya, baik. Putri akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Kita akan masuk ke materi baru, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Tapi sebelumnya, Putri akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah 1. Siswa dapat menjelaskan makna hormat dan patuh dengan benar dan tepat.
Ya. Lalu yang kedua, siswa dapat menganalisis contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Lalu yang ketiga, siswa dapat menyimpulkan hikmah berperilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Lalu yang keempat, siswa dapat menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Apakah empat tujuan pembelajaran ini bisa kita selesaikan pada hari ini? Bisa. Baik, semangat? Coba tepuk semangatnya gimana? Tepuk semangat. Semangat. Oke, baik, semangatnya luar biasa. Sebelum kita mulai, Putri mau pretest dulu tentang pengetahuan kalian tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Makna hormat itu apa sih? Siapa yang tahu makna hormat? Ada yang tahu? Kalau kita hormat sama yang lebih tua tuh maksudnya apa sih? Sopan, santun, apalagi menghargai, ya kan? Kalau patuh apa? Patuh kepada orang tua tuh tidak membantah, apalagi? Apalagi ada lagi yang tahu? Ya, nanti kita bahas ya. Lalu yang kedua, yang ketiga, bagaimana sih cara kita hormat dan patuh kepada orang tua dan guru? Ada yang tahu caranya? Tidak membantah, betul. Apa Rangga? Betul, melaksanakan perintah dari orang tua. Apalagi caranya? Kalau kita patuh dan hormat kepada orang tua apa? Membersihkan rumah. Membantu membersihkan rumah. Itu salah satu contoh perilaku yang baik kepada orang tua. Nah, kalau hikmahnya, ada yang tahu nggak kalau kita berperilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, hikmahnya apa sih yang kita dapat? Oh, pahala udah pasti. Semakin disayang oleh orang tua dan guru, bolehlah. Oke? Ada lagi yang mau ditambah hikmahnya? Nggak ada. Baik, untuk memperjelas materi pada hari ini, kalian simak video pembelajarannya tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Tolong diperhatikan baik-baik. Kenapa? Karena nanti apa yang ada di video akan kalian curahkan di LKPD-nya, di bahan diskusi. Jadi tolong diperhatikan baik-baik ya. Siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak semuanya, bersyaki bersama kita di sini dalam program pembelajaran dari rumah. Marilah kita simak pelajaran hari ini dengan baik. Terlebih dahulu, marilah kita awali dengan belajar doa bersama-sama. Orang tua terdiri atas ayah dan ibu. Dari pernikahan mereka lahirlah anak, yaitu kita semua. Mulai dari dalam kandungan lebih kurang selama 9 bulan lamanya hingga kini, mereka lah yang mengasuh, membimbing, memberi makan, minum, dan pakaian, mendidik, serta mengajari mengaji dan menyekolahkan. Dalam membesarkan anaknya, mereka menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan. Maka dari itu, mereka pun berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku ini orang soleh yang taat kepadamu dan patuh kepada orang tuanya, serta berguna bagi bangsa dan negara." Begitulah harapan ayah ibu kita. Mereka tak pernah berhenti berdoa agar anaknya berperilaku soleh. Jasa mereka tidak akan pernah dapat dibalas. Oleh karena itu, sudah sepantasnya lah kita sebagai anak menaruh hormat, setia, dan patuh kepada mereka. Salah satu contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua adalah berkata lemah lembut kepada mereka.
mendengarkan nasihat-nasihatnya. Kemudian selalu mendoakan mereka ketika kita selesai sholat. Anak-anak yang soleh dan yang solihah, berikutnya yang kita pelajari adalah hormat dan patuh kepada guru. Mari perhatikan gambar berikut ini. Dalam gambar tersebut terlihat ibu guru mengajak murid-muridnya bergotong royong. Mereka pun melakukannya secara bersama-sama. Setelah mereka selesai bekerja, ibu guru menyampaikan ucapan sebagai berikut. Anak-anakku, terima kasih atas kepatuhan dan keikhlasan kalian dengan ikut bergotong royong. Berarti kalian sudah mematuhi ajakan guru. Gotong royong dapat mempermudah dan memperingan pekerjaan. Anak yang hormat dan patuh tentu disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak semuanya, mengapa harus hormat dan patuh kepada guru? Guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, terutama mendapat ilmu pengetahuan dan keteladanan. Guru telah mengajari dan membimbing kita beribadah dan baca Al-Quran, berbahasa yang baik, berhitung, bergaul, mengenal lingkungan alam, serta mengenal seni dan sebagainya. Selain itu, ia juga mengasuh, membimbing, memperhatikan, dan menjaga muridnya selama berada di sekolah. Begitulah jasa mereka kepada kita. Sudah seharusnya kita bersikap setia, hormat dan patuh kepada mereka. Contoh-contoh sikap hormat kepada guru antara lain: berbicara dengan sikap santun, berbahasa yang baik dan benar, rendah hati, tidak sombong, dan tidak merasa lebih pintar. Adapun perilaku hormat dan patuh kepada guru lainnya antara lain: mendengarkan penjelasan guru ketika guru menyampaikan materi, mengucapkan salam ketika bertemu, dan mendengarkan nasihatnya dengan sopan dan santun. Adik-adik semuanya, ini yang tadi penjelasan materi pelajaran hari ini. Selanjutnya adalah tugas pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Itu tadi materi tentang pembelajaran hari ini, yaitu tentang hormat dan patuh. Tadi ada pengertian hormat dan patuh. Apa sih pengertian dari hormat dan patuh? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Oke, baik. Putri akan jelaskan dulu di sini, ya. Yang pertama, makna daripada hormat. Hormat itu adalah menghargai. Hormat artinya adalah menghargai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata makna hormat itu adalah 1. Menghargai, 2. adalah perbuatan yang menandakan rasa hikmat atau takzim kita, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan hormat. Kalau kita udah hormat kepada seseorang, sudah pasti menghargai. Baik, itu tadi makna hormat. Udah paham belum makna daripada hormat? Menghargai dan suatu perbuatan yang menandakan rasa hikmat, ya. Oke, sekarang patuh.
Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patuh itu adalah taat kepada perintah. Lanjut. Nah, cara hormat dan patuh kepada orang tua. Tadi yang di dalam apa namanya? Di dalam video apa aja contohnya? Berkata yang baik, lemah lembut, sopan. Terus apa lagi? Mendengarkan nasihat orang tua. Apa lagi? Yang ketiga? Ya, coba dibaca nomor 3. Natania baca. Selalu meminta restu dan doa kepada orang tua atas setiap hal yang akan kita lakukan. Iya, selalu meminta restu kepada orang tua terhadap hal yang ingin kita lakukan. Supaya apa yang kita lakukan itu diridhoi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ridhonya Allah itu ada di ridhonya orang tua. Murkanya Allah ada di murkanya orang tua. Boleh nggak kalau orang tua kita udah tua terus kita ngomongnya kasar? Kenapa nggak boleh? Kenapa? Karena tidak sopan. Dalam Al-Quran pun dilarang untuk berkata aja nggak boleh, apalagi sampai membentak. Yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua itu akan diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Lalu yang kelima, berbakti kepada kedua orang tua menjadikan kita masuk ke mana? Ke surganya Allah. Kalau sama orang tua aja begitu, apalagi sama guru. Insya Allah ilmu yang diberikan oleh guru insya Allah bermanfaat buat kita di masa depan. Baik, ini saja yang bisa Putri berikan ya. Sekarang Putri akan bagikan terlebih dahulu LKPD-nya ya. Nanti kalian tulis di sini nama kelompoknya ya. Lalu kalian apa yang sudah dijelaskan sama Putri tadi dan video tadi ya, tolong dicantumkan di sini. Dituangkan di sini apa yang kamu lihat, apa yang sudah dijelaskan sama Putri tadi, tolong ditulis di sini. Setelah itu kita presentasikan. Siap? Oke, baik. Silahkan. Putri kasih waktu 10 menit. Anak-anak, sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, Putri akan bagi kelompoknya. Yang ini kelompok 1, yang itu kelompok 2, yang di belakang kelompok 3, yang ini kelompok 4. Jelas? Paham? Iya. Nah, isinya boleh kalian cari lewat handphone. Boleh dicari lewat handphone. Siapa yang bawa handphone boleh dicari. Ya. Jangan lupa, halo. Tulis kelompok berapa, lalu di sini tulis nama anggota kelompoknya, jelas? Lalu tuangkan yang sudah dijelaskan sama Putri tadi. Silakan. Bisa Kasya? Bisa. Oke. Bisa dipahami ya? Oke, baik. Lanjut kelompok 4. Bagaimana kelompok sastra? Bisa? Bisa. Ada yang mau ditanya? Tidak, Bu. Tidak. Sudah jelas semua? Sudah, baik. Oke, lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2 Safa dan Natania. Bagaimana bisa? Bisa? Dari di atas menuliskan lalu hormat dan patuh pada orang tua. Iya. Coba Putri pengen lihat nih. Itu dalil tentang apa sih, Kak? Hormat dan patuh kepada orang tua. Coba, itu ada di surat apa? Ayo, coba dicari. Oke, kelompok 1. Ya, gimana Kia bisa? Iya. Hai Raka. Ada kesulitan? Nggak ada. Oke, baik. Kalau ada yang susah atau tidak dimengerti ditanya ya. Gimana, Kasya? Ya, gimana? Perilaku di atas mencerminkan perilaku apa? Di atas nih. Ini hormat kepada siapa? Oh, nih betul. Hormat kepada orang tua. Berarti kamu tulis di sini. Kalau gambar yang kedua, coba Rasya sama Rangga. Raka, ini gambar apa nih? Hormat tentang apa? Anak. Nih. Iya, anak. Kenapa anaknya?
Ini lagi ngapain dia, Raka? Salim. Salim. Berarti dia hormat kepada siapa? Orang tua. Ini orang tua atau guru, Raka? Orang tua. Orang tua apa guru? Guru. Guru. Kenapa dia guru? Karena dia pakai seragam. Betul. Udah jelas? Udah jelas, Atkia? Oke, baik. Sekarang kelompok 2. Bagaimana? Udah ketemu dalilnya? Ada di surat apa itu? Al-Isra ayat 23. Al-Isra ayat 23. Betul. Al-Isra ayat 23. Al-Isra itu berisi tentang apa sih ayatnya? Tentang apa? Hormat dan patuh. Hormat dan patuh kepada orang tua. Ya. Dalil tentang hormat dan patuh kepada orang tua itu ada bunyinya di sini, wa qada rabbuka. Nah, itu apa? Di surat apa? Ayat keberapa? Ya. Lalu kalian tulis di sini nama suratnya, ayatnya, terus dalilnya itu tentang perintah apa? Ditulis di sini. Nah, ini dibagi tugas, ya. Kamu misalnya hormat dan patuh, cara hormat dan patuh pada orang tua apa? Kamu tulis di kertas, kasih tahu Akasya, nanti Akasya tinggal salin di sini. Jadi cepat kerjanya, ya. Oke, kelompok 4 bagaimana? Nomor berapa? 2. Nomor 2, kenapa nomor 2? Dalilnya ada di surat apa ini? Al-Isra. Al-Isra ayat berapa? Ayat berapa? Coba dicari di situ. Di buku. Mana buku paketnya? Dikeluarin. Nama suratnya dibagi tugas sastra. Misalnya nomor 3 Daud. Cara hormat dan patuh pada orang tua kamu cari. Terus hadis misalnya nanti di nomor berapa. Jadi nanti kamu tinggal nulis. Gitu. 22 bukan deh, kayaknya 23. 23 coba lihat cari di situ. Ayat 23. Betul nggak? Bunyi ayatnya seperti ini. Surat Al-Isra ayat 23. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Betul? Betul. Berarti ditulis di sini. Nama suratnya apa tadi? Sastra. Nama suratnya Al-Isra ayat berapa? 23. Al-Isra ayat 23. Betul. Dalilnya tentang perintah apa? Berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua. Apa ada yang sudah selesai? 5 menit lagi. Bagaimana kelompok 1 sudah selesai? Siapa yang sudah ditentukan? Yang ada yang mau maju siapa? Siapa? Satrio? Bisa ya? Oh, Natania. Oke, Natania. Di sini Atkia. Oke, nanti sini Atkia ya. Oke, kelompok 2 maju, silakan tepuk tangan buat Natania. Oke, silakan. Oke, yang lain dengarkan, siapkan 1 pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan LKPD tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan ibu. Nama anggota kelompok 1 Safaira Fortunada, Natalia Nurafifah, Satria Wibowo, dan Diana Arifin. Gambar nomor 1 mencerminkan perilaku hormat dan patuh yang terjadi Ayo yang lain dengarkan. di rumah dan sekolah. Dalil nomor 2 di atas merupakan dalil hormat dan patuh kepada orang tua. Nama surat dan ayatnya adalah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Cara hormat dan patuh kepada orang tua: tidak membantah, mendengarkan nasihat, memberi salam ketika bertemu. Stigma perilaku hormat dan patuh kepada orang tua: berbakti kepada orang tua akan mendapatkan rezeki dan umur panjang, akan semakin disayang. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Ada yang mau ditanya dari kelompok 2? Kelompok 2, 3. Oke, kelompok 1 ada yang nanya? Iya, silakan. Hikmah kepada orang tua dan guru adalah Hikmah apa?
Hikmah patuh. Hikmah patuh terhadap orang tua dan guru. Silakan Natania dijawab, apa sih hikmah dari berperilaku hormat kepada orang tua dan guru? Apa hikmahnya, Natania? Silakan. Mendapatkan rezeki dan berpanjang, sayang oleh kemudian orang tua, mendapatkan pahala, Ya. Coba suaranya lebih keras lagi. mendapatkan rezeki dan umur panjang, akan semakin disayang orang tua dan guru, mendapatkan pahala. Yang pertama akan mendapat pahala. Kedua, mendapatkan kasih sayang dari siapa? Orang tua dan guru. Terus apa lagi yang ketiga? Mendapatkan rezeki dan umur panjang. Mendapatkan rezeki dan umur panjang. Setuju? Setuju. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok berapa yang mau maju? Dalil di atas merupakan dalil perintah berbuat baik kepada orang tua dan guru. Tuliskan nama surat dan ayatnya. Nama surat Al-Isra ayat 23. 2. Cara hormat dan patuh kepada orang tua dan guru adalah tidak membantah ketika sedang dinasihati, berkata lemah lembut. Hikmah patuh dan hormat kepada orang tua dan guru adalah makin disayang dan mendapatkan banyak pahala. Perhatikan gambar. Perilaku di atas mencerminkan perilaku yang terjadi di hormat kepada orang tua, hormat kepada guru. Perhatikan ayat di bawah ini. Dalil di atas merupakan dalil perintah bagaimana cara hormat dan patuh kepada orang tua serta guru. Berkata lemah lembut, tidak membantah perintahnya, merawatnya jika sakit. Hikmah perilaku hormat dan patuh kepada orang tua yang kamu ketahui berdasarkan video yang kamu simak. Sopan kepada orang tua, berpamitan jika ingin pergi, tidak membantah perintahnya. Putri akan memberikan penguatan terlebih dahulu, ya. Tadi kita sudah mempelajari tentang makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Putri mau nanya dulu, orang tua itu siapa aja? Ayah, ibu, itu yang namanya orang tua. Kalau orang tua di sekolah siapa? Guru. Kalau kita tinggal di rumah nenek berarti orang tuanya siapa aja? Ayah dan ibu. Oke, bagus. Itu tadi. Kalau orang tua di sekolah, guru. Kalau orang tua di rumah, ayah dan ibu. Pertanyaannya, kenapa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua? Kenapa tadi? Karena orang tua yang sudah melahirkan, membimbing, merawat kita dari bayi sampai sebesar ini, betul? Lalu kenapa alasannya kita harus hormat dan patuh kepada guru? Karena guru yang sudah membimbing kita. Membimbing kita, betul. Apa? Karena guru sudah memberikan kita ilmu yang tadinya kita tidak bisa membaca, jadi bisa membaca. Yang tadinya kita tidak paham penjumlahan, pengurangan, pengalian, jadi kita paham. Betul atau tidak? Betul. Yang tadinya kita tidak tahu apa-apa menjadi tahu. Itulah kenapa guru disebut sebagai orang tua kita ketika kita berada di sekolah. Yang menggantikan peran ayah ibu di rumah ketika di sekolah adalah siapa? Adalah guru. Baik. Lanjut, itu tadi alasan kenapa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Penguatannya. Sekarang Putri akan kasih LKPD-nya. Putri bagi lewat handphone ya. Oke, kelompok 1 udah bisa dibuka soalnya. Bisa? Belum bisa? Oke, silakan diisi. Semua kamu dulu aja yang diisi, nanti teman-temannya nyusul ya.
Oke, kelompok 1 sudah bisa akses, kelompok 2 sudah bisa Zainal? Sudah tulis nama Zainal di situ, ada nama Zainal sesuai nomor absen ya. Jangan lupa. Nanti bergantian isinya. Bisa Safa. Oke, nanti isinya tadi atas nama siapa itu? Saya. Oke, berarti nanti atas nama Safa ya. Ya, Natania. Lalu nanti atas itu langsung ngerjain atas nama Safa. Nih kelompok 3 udah bisa buka aksesnya soalnya. Bisa dijawab? Mana coba Putri lihat. Oke. Coba dijawab. Bisa nggak? Bisa? Ya, dibaca yang benar ya soalnya ya. Kalau bisa ada yang dapat 100 hari ini. Bagaimana? Coba lihat Putri, mana soalnya? Ya, silakan dikerjakan. Bisa? Ini ada 4 orang ya. Oke, bagus. Soalnya susah apa gampang? Susah apa gampang? Bisa nggak? Ayo dibantu temennya kelompok 3. Akasia bareng-bareng ngerjain ya. Putri kasih waktu 5 menit. Bisa Saskia? Bisa. Oke, diisi ya. Oke, baik. Oke anak-anak, apakah semua sudah dikirim soalnya? Sudah. Oke, baik kita lihat poinnya. Atkia kelompok 1 70. Zainal Arifin 85. Untuk Akasia Anastasia 100. Natania Nur Afifa 85. Sastra 90 ya. Baik, hari ini nilainya beragam, nggak sama seperti minggu kemarin, tapi lumayan lah, ada yang 100. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, Putri mau nanya, pelajaran hari ini lebih menyenangkan yang hari ini apa yang kemarin? Hari ini, bagus. Senang? Senang. Oke, saya mau tanya dulu. Pelajaran hari ini lebih susah nggak? Apa yang lebih gampang lebih dari kemarin? Sama. Oke, kalau sama Putri mau nanya dulu kesimpulan pelajaran pada hari ini. Yang pertama tadi makna hormat apa tadi? Menghargai. Lalu apa? Suatu perbuatan yang takzim atau menunduk kepada orang yang lebih tua. Kalau patuh apa tadi artinya? Patuh apa artinya tadi? Taat terhadap aturan atau perintah. Sekarang Putri mau nanya, hormat kepada orang tua caranya bagaimana? Kesimpulannya? Tidak membantah saat dinasihati, apalagi? Halo? Merawat orang tua ketika sedang sakit. Itu cara hormat kepada orang tua. Kalau kepada guru, coba Natania. Hormat kepada guru. Apa? Terus? Mendengarkan ketika guru menjelaskan soal. Iya, itu caranya berkata lemah lembut baik kepada orang tua maupun kepada. Belum kita akhiri, Putri mau nanya dulu pelajaran untuk besok, ada yang tahu pelajarannya tentang apa? Halo. Menghargai sesama. Jadi setelah kita belajar hari ini, tolong dibaca, cari sumber belajarnya tentang menghargai sesama. Boleh cari di internet ataupun cari di buku paket pelajaran agama Islam. Baik, kita akhiri. Sebelum kita akhiri, kita baca. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya sebelum kita pulang, ya,
kita baca doa kafaratul majelis yang akan dipimpin oleh teman kita yaitu Syafa. Silakan Syafa. Sebelum mengakhiri pembelajaran dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan salam Putri kepada orang tua kalian. Terima kasih sudah hadir pada hari ini. Tolong hati-hati di jalan. Sampai ketemu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan.